Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah mencintai mamon, merusak segalanya. Matius 6 ayat 24 firman Tuhan berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Amin. Nah, dalam perjanjian baru ada 2084 ayat firman Tuhan yang berkaitan dengan uang dan keuangan. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan juga berhubungan dengan uang. Alasan Yesus seringkali membahas tentang uang adalah Yesus berusaha untuk melihat bagaimana loyalitas seseorang kepadanya. Di Matius 6 ayat 21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pertanyaannya, di manakah hatimu berada saat ini? Hati-hati. Kadang-kadang kita merasa kita orang yang sangat rohani. Kita sok-sokan. Kita merasa kita orang yang sangat mencintai Tuhan. Padahal hati kita berpaut kepada Tuhan atau hati kita berpaut kepada materi atau uang. Dasar atau motivasi kita melayani Tuhan karena kita cinta Tuhan atau karena uang. Hati-hati, itu sangat tipis. Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melayani dua tuan sekaligus. Karena jika ia mencintai yang satu, maka ia akan membenci yang lain. Banyak orang Kristen percaya bahwa kecintaan akan uang identik dengan mamon. Apa itu mamon? Mamon adalah roh iblis Aram yang disembah sebagai dewa palsu oleh orang Filistin. Mamon ingin orang-orang menyembahnya. Mamon juga ingin dirinya memiliki pengaruh yang besar terhadap orang-orang yang serakah. Mamon menggunakan uang untuk dapatkan semua kekuasaan. Roh yang menentang Tuhan ini akan berusaha mempengaruhi orang lain dengan melakukan tipu-tipuan. Ia ingin kamu setia dan mencintainya tanpa kamu sadari. Jika hari ini Bapak Ibu semua kamu cinta mamon, maka dengarkan baik-baik. Semua akan rusak. Semua rusak. Merusak segala-galanya. Jika kita harus cinta Tuhan, maka cintalah dengan segenap hati. Bukan cinta mamon. Yang ngerti katakan amin. Tipuan utama yang dilakukan mamon adalah membuat orang memiliki mindset bahwa uang memiliki kekuatan yang luar biasa. Seolah-olah uang itu punya magnet yang hebat sekali. Seolah-olah hidup ini gak bisa hidup tanpa uang. Pengertian inilah yang mulai mempengaruhi dan mengendalikan manusia. Sekarang kita lihat bahwa tanda-tanda jika kita telah dikendalikan oleh mamon adalah ketika kita membiarkan aktivitas kita dikendalikan oleh jumlah uang yang kita miliki, bukan ditentukan oleh Tuhan. Harusnya hidup kita ditentukan oleh Tuhan, bukan ditentukan oleh uang. Nah, inilah yang membuat kita percaya bahwa yang mencukupi kehidupan seseorang adalah tuannya, pasangannya, investasinya, atau sumber uang lainnya. Padahal yang menentukan hidup kita sesungguhnya adalah Allah kita hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Jadi, ketika kita membiarkan uang mengatur pilihan dalam hidup kita telah menyerahkan diri kepada mamon. Hal inilah menyebabkan masalah lain seperti yang dituliskan oleh Paulus kepada Timotius. Yang tertulis di 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, Bapak Ibu semua, tanyakanlah pada Tuhan, apakah kamu telah dipengaruhi oleh mamon atau tidak? Apakah kamu mencintai mamon atau kamu mencintai Tuhan? Saudara, jika mencintai Tuhan, puji Tuhan. Tapi jika saudara mencintai mamon, bertobatlah. Serahkanlah hidupmu kepada Kristus. Allah yang menyediakan, yang mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan. Katakan amin. Ingat, Yesus mengatakan, tak seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Pilih kepada Allah. Katakan amin. Saudara, Bapak Ibu semua, ucapan Yesus ini sangat tegas dan sangat jelas. Yesus menuntut setiap orang percaya untuk menentukan sikap dalam memilih pengabdiannya. Hanya saja, memang terasa nggak lazimnya ketika pilihan diperhadapkan adalah Allah atau mamon. Ingat, saudara, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan mamon. Mungkin di satu sisi, ya nggak lazim karena Anda mikir, ya saya hidup kan perlu uang. Tapi sebaliknya, saya hidup ditentukan oleh Yesus. Bapak Ibu percayalah, kalau saudara memilih uang,
maka uang itu seperti punya sayap terbang dan hilang. Tapi kalau kita memilih Tuhan, Tuhan mencukupkan segala sesuatu. Karena Tuhan sumber berkat kita. Tuhan memiliki segala-galanya. Bapak Ibu semua, dalam kehidupan ini, seringkali banyak orang lebih mengandalkan uang. Terlebih di masa-masa sulit seperti sekarang. Bahkan terkesan orang berlomba-lomba berusaha sedemikian rupa untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Mereka pikir hanya uang. Mereka pikir uang itu bisa menolong mereka. Padahal akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bahkan demi mendapatkan uang, banyak orang rela melakukan hal-hal yang tidak terpuji dan bahkan cenderung menyimpang. Hal ini dilakukan karena mereka menganggap bahwa uang segala-galanya. Pikirnya dengan memiliki uang, hidup mereka menjadi lebih tenang dan sebagainya. Bapak Ibu semua catat, pengkhotbah menuliskan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Saudara, pada dasarnya manusia selalu diperhadapkan dengan dua tuan. Yang pertama Tuhan, yang kedua Mammon. Pilih mana saudara? Tak seorang pun yang dapat mengabdi pada dua tuan, catat ya. Sebagai orang percaya kita memilih Tuhan. Kesimpulannya seperti itu dari khotbah ini. Maka Bapak Ibu semua, kita harus menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Menempatkan Tuhan sebagai yang terutama. Kita menempatkan Jesus is the center of my life. Yesus adalah pusat kehidupan kita, pusat penyembahan kita. Hanya kepada Tuhan Yesus saja kita menghamba, mengikatkan diri, sebab Yesus sumber berkat, sumber segalanya. Amin ya. Amin. Nah, Bapak Ibu semua, tidak ada satu orang pun di muka bumi yang dapat menandingi Tuhan kita. Kita hanya tahu bahwa hanya Yesuslah yang satu-satunya Tuhan kita. Amin. Dialah pencipta, dialah pemilik segala-galanya. Mazmur bahkan mengatakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau. Dituliskan oleh Bani Asaf. Dikatakan selain Engkau tidak ada yang kau ingini di bumi. Mazmur 73 ayat ke-25. Jika kita menempatkan uang sebagai tuan atas hidup kita, maka kita akan diperhamba oleh uang dan uang akan memegang kendali kita secara penuh. Jika hati dan pikiran kita semata-mata tertuju pada uang, maka kita akan dibawa semakin menjauh dari Tuhan, menuju penyimpangan demi penyimpangan, kejahatan demi kejahatan, bahkan menjerat kita ke dalam berbagai nafsu yang mencelakakan. Catat baik-baik. Jika uang sudah menjadi tuan atas hidup kita, kita akan dituntunnya kepada kehancuran hidup. Lihat, semakin hari dunia semakin menggila dengan moral-moral yang semakin terdegradasi. Jadi tidaklah heran jika Yesus membuat pilihan antara Allah dan Mammon. Kenyataan inilah yang membuat kita harus pilih Allah atau Mammon. Yang mau pilih Allah katakan amin. Ya saudara, memang kita harus realistis. Banyak orang mengatakan, tapi kan hidup perlu uang. Ya, uang tentu saja dibutuhkan untuk biaya operasional, baik mungkin kita dalam keluarga, pekerjaan, juga termasuk pelayanan dalam sebuah gedung gereja. Namun, yang menjadi kesalahan adalah karena uang menjadi tuan atas kita, tuan atas pekerjaan kita, tuan atas pelayanan kita, bahkan tuan di dalam gereja. Itu yang salah. Hati-hati ya, uang menggantikan posisi Allah, ini yang salah. Nama Allah hanya dipakai untuk mengoleksi uang, itu yang salah. Hati-hati ya. Virus tuan uang memang telah merangsek masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan umat Tuhan. Khususnya di tengah konteks zaman yang sangat mempertuan uang. Jadi tuan uang telah membuat jual beli tidak lagi sekedar meliputi barang, melainkan orang. Bukan untuk menjadi budak pada yang lainnya, melainkan saling memenuhi hasrat. Yang satu hasrat kepuasan rasa, sementara yang lain hasrat kepuasan uang. Tapi yang pasti, keduanya telah menjadi budak uang. Yang satu rusak karena mencari uang, sementara yang lainnya rusak karena menghamburkan uang. Tapi sekali lagi Bapak Ibu semua, yang pasti keduanya rusak karena menjadi budak daripada tuan uang. Bagi Bapak Ibu yang mencintai Mammon, maka rusak segala-galanya. Sekarang pilihan ada di tangan kita Bapak Ibu semua. Pilih Tuhan atau Mammon. Kita harus membuat keputusan yang bijak, yang mau katakan amin. Ingat, uang bukan dosa, tetapi juga bukan tuan. Uang memang bisa membeli segalanya, tetapi uang bukan segala-galanya. Semoga Bapak Ibu semua bisa mengabdi hanya kepada Tuhan semata-mata. Karena dialah pencipta langit dan bumi, pencipta saudara dan saya, pencipta kehidupan kita. Matius 22 ayat ke-37, ini firman Tuhan yang selalu saya perkatakan siang dan malam. Dan saya sangat mengasihi dan saya sangat mencintai Tuhan karena dasar firman Tuhan ini. Ayo kita baca yuk. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yang mau katakan amin.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, ajar kami untuk mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Bapa, kami belajar satu hal, kami harus hati-hati dengan mamon, dengan uang. Kami mau mencintai Tuhan, kami tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kami hanya boleh pilih antara Tuhan atau mamon. Oleh sebab itu, kuatkan dan teguhkan setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti khotbah minggu ini agar mereka memilih Tuhan. Karena Tuhanlah pencipta daripada kehidupan kami. Karena Tuhanlah sumber berkat kami. Ajar kami untuk mengatakan bahwa Jesus is the center of my life. Yesus adalah pusat penyembahan, pusat kehidupan kami. Yesus segala-galanya bagi kami. Kalau kami mendapatkan Yesus, kami mendapatkan hal-hal yang baik, hal yang mulia, hal yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.